Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Chandriani dengan NIM 21002123 dari Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kembali apa itu tentang internal public relation. Untuk sebuah perusahaan atau lembaga, pada prinsipnya kinerja praktisi lembaga, organisasi atau perusahaan sebenarnya adalah praktek komunikasi bagaimana hubungan di antara lembaga, pembuat kebijakan atau pengambil kebijakan dari perusahaan atau lembaga itu sendiri. Pada akhirnya produk jasa yang dihasilkan oleh lembaga atau perusahaan manufaktur akhirnya pada publik eksternal tapi mustahil akan bisa diproduksi media dihasilkan dalam kualiti yang baik. Mustahil lembaga akan bisa mempunyai karya yang luar biasa tanpa dukungan dan kinerja publik internal. Sebenarnya masukan-masukan yang menjadi sesuatu sangat dibutuhkan oleh lembaga, bahkan pada prinsipnya akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Yang notabene adalah kekuatan pertama yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Oleh sebuah perusahaan atau lembaga yang seharusnya mendapatkan perhatian suatu kesepakatan yang sama, informasi dan message yang sama membangun lembaga. Memang tidak bisa satu atau dua orang atau para pengambil kebijakan saja, tetapi mereka adalah satu kesatuan utuh sebagai manusia-manusia yang akan mengembangkan dan membangun perusahaan atau lembaga dalam sense of belonging yang sama-sama besarnya, sehingga dapat dihasilkan produksi-produksi berupa produk, jasa atau manusia-manusia yang koleksinya memang bisa diacungi jempol. Nah, hubungan internal ini atau public internal dalam menjaga hubungan dengan mereka disebut sebagai internal public. Itu sebenarnya adalah kegiatan dari public relation yang kinerjanya atau kerjanya praktisi PR atau apa saja yang membina hubungan dengan para internal. Siapa saja yang hubungan dengan karyawan. Public relation sebenarnya yang paling menakjubkan adalah bottom up. Kenapa? Semua keluhan dan masukan yang dirasakan oleh semua karyawan yang ada justru menjadi catatan dan masukan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kualitas. Cara memperbaiki kinerja justru merupakan data fakta empirik yang sebenarnya sulit untuk kita cari, tapi melalui sistem komunikasi dua arah yang dilakukan oleh para praktisi PR ini justru menjadi sangat mudah. Semua ditampung dengan baik, semua menjadi data dan fakta, kemudian default bersama dijadikan sebagai satu titik. Ada dampak, ada juga kondisi di mana kadang-kadang kita harus duduk bersama dengan para karyawan. Ada kondisi di mana kadang-kadang formalitas itu dikecilkan sehingga dibangun adalah konteks informal. Ketika ada jam-jam tertentu, ada juga kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita bersama-sama dengan mereka sembari untuk melihat yang lagi bekerja. Ada faktor human touch, Tuhan manusia. Ada kedekatan emosional ini yang pada akhirnya membuat seakan-akan organisasi itu adalah keluarga. Kedua, tidak semua perusahaan yang mampu melakukan itu
Tidak semua lembaga atau pimpinannya melakukan atau mengkondisikan bahwa perusahaan atau lembaganya adalah keluarga kedua bagi setiap orang yang ada di sana. Jadi kebayangkan kalau di keluarga kita akan gimana tanpa beban kita melakukan semua hal terbaik. Jadi kita dikeluarkan kinerja terbaik. Untuk semua perusahaan atau lembaga, benteng yang selama ini terlalu tebal, dinding penghalang yang terlalu tebal antara pemegang kebijakan pimpinan atau leader dengan para karyawan. Perkembangan dari PR yang mempertemukan 1 dan 2, kemudian kenapa terjadi revolusi industri yang tinggi, karena ini dibangun begitu tinggi seakan-akan pengaruh kebijakan itu adalah raja dan karyawan adalah hal pesuruhnya. Mereka ada di level sekian, jadi sekarang benteng itu yang kita tutupin karena apa rahasia itu ada di tangan mereka kinerja. Mereka bisa melakukan apa yang di luar kendali kita ketika merasa tidak nyaman dan tidak puas dengan harapan dan keinginan dari apa yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Para praktisi PR pada perusahaan atau lembaga untuk melaporkan apa yang telah kita lakukan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi tidaknya hari ini, mulai dari laporan terkait dengan apa yang telah dilakukan dan sedang apa yang kita lakukan dalam beberapa masa depan laporan itu. Jadi laporan itu dibuat eksklusif kemudian dengan baik dan pertanggungjawaban moral kejujuran dan didistribusikan sebelum rapat tahunan. Jadi instansinya adalah kita menjaga, dan kejujuran merupakan adalah salah satu manifestasi harus dipertahankan, karena apa tujuan dari kita bisa melihat dan apa sebenarnya tujuan dari menjaga hubungan baik dengan para stakeholder di sini atau pemegang saham. Yang pertama tujuannya adalah untuk membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham pada perusahaan atau lembaga dengan memberikan laporan tahunan. Selanjutnya yaitu komunikasi finansial adalah bisnis komunikasi finansial adalah perhitungan keuntungan, jadi harus ada kejelasan kejujuran perhitungan. Jadi ada perombakan personalia bahwa kegunaan itu juga dilakukan untuk mengembangkan atau penjelasan terkait dengan teknologi baru, sehingga memang butuh waktu peningkatan keselamatan kerja. Baiklah, mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.